Suara Ziyun tampak lebih dingin dari itu. Jadi mengapa kamu menerima peri? Apalagi menurut Ziyun, biaya masuk ini cukup mahal. 11 dari mereka adalah 110 kristal peri sehari. Meskipun jumlah ini tidak banyak untuk Qin Yichen, tetapi tidak untuk Ziyun. Dan bahkan dalam pengakuan Dai Zhongshan, meskipun jumlah ini tidak terlalu menyakitkan, tetapi hanya dapat digunakan sebagai tol. Ini sedikit terlalu banyak. Bayangkan tinggal beberapa hari saja akan membutuhkan 100 sen. Bahkan untuk Golden Immortal, Anda tidak bisa membuangnya begitu saja. Namun, menghadapi murid-murid Ziyun, pembangkit tenaga listrik keluarga Yowol tiba-tiba tersenyum. Tetapi senyumnya agak konyol. Saya juga mengatakan bahwa saya menunggu lama. Dan tidak ada yang bertanya tentang itu. Siapa yang datang dengan itu? Untuk apa? Apakah Anda lebih mengerti dengan penjelasan kami? Dewa Emas Yu Immortal mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di kota. Tiba-tiba, jalan pencegahan datang dari seluruh kota. Dan Golden Immortal dengan rok kulit berdarah juga mencibir. Ayamnya datang ke Tamarin. Kenapa kamu mau mencobanya? Menabrak. Begitu kata ini keluar, niat membunuh jelas muncul di mata Ziyun. Namun, pada saat ini, dia melihat Butterfly Chongshan berdiri dan mengelilingi lapangan. Nah, bukankah itu hanya peri? Dia adalah yang pertama kali datang ke para dewa. Makam, maafkan aku. HMPH. Melihat Butterfly Chongshan mengolok-olok, pembangkit tenaga listrik suku Youlang mendengus dingin. Dia mengambil alih peri-peri dan menimbangnya. Saya optimis tentang bocah ini. Sangat mudah untuk mati jika dia datang ke sini untuk pertama kalinya. Kupu-kupu Chongshan tertawa beberapa kata lagi. Qin Yichen dan rombongannya berjalan ke kota. Dan bau mulut di kota itu berangsur-angsur menghilang. Tepat setelah memasuki kota, Ziyun mengeluh dengan tidak senang. Penatua Chongshan, apakah perlu kekuatan kita untuk memberi mereka peri? Keduanya, aku khawatir kamu memberi kipas terbang secepat sayap kupu-kupu. Butterfly Chongshan cemberut dan berhenti berbicara. Tetapi Qin Yichen tersenyum dan menghentikan Ziyun. Yah, tetua Chongshan tidak ingin membuat musuh dengan mudah. Tidakkah kamu merasakannya? Keluarga Kunlo dan Youlang A sementara telah bergabung untuk menduduki ini kota yang akan datang. Apakah jumlah Golden Immortal jauh lebih banyak dari kita? Ziyun kaget, lalu masih tidak puas. Terus kenapa? Sebagian besar hanya sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting. Qin Yichen menghela nafas. Ziyun menatap matanya. Mau tidak mau menundukkan kepalanya. Dan berkata lagi. Oke bos, aku tahu aku ceroboh. Tapi, hanya saja orang-orang menatap matamu. Jelas malu. Tiba-tiba, Ziyun bukan putih kecil yang masih muda. Dia telah melihat banyak dosa. Tetapi hanya itu saja. Tapi Qin Yichen tertawa. Oke, tidak ada yang menyalahkanmu. Keluar saja. Ada baiknya menjauhi musuh. Belum lagi, menurutmu seperti apa kedua orang itu? Ziyun melirik ke arah gerbang kota dengan sedikit jijik. Dua pengawas. Qin Yichen tersenyum. Ya, apalagi yang kamu pedulikan tentang mereka? Segera, Qin Yichen menepuk bahu Ziyun. Ah, jangan memikirkan segalanya di masa depan. Tentu saja, orang lain menindas kami, dan kami tidak takut akan hal itu. Ziyun menundukkan kepalanya, mengungkapkan pemahamannya, dan berjalan di kota. Qin Yichen melirik sebentar ke cabang kekuatan di kota. Dia hanya bisa menggunakan naga dan ular untuk dideskripsikan, dan alam rata-rata mereka adalah 11 orang dari Golden Immortal. Meski tidak terlalu menonjol di kota, mereka bukanlah yang terbawah. Selain itu, dua kekuatan terkuat tentu saja adalah kelompok bangunan jahat dan Youlang. Hanya ketika Ziyun baru saja bertengkar dengan pengawas, ada lebih dari 30 cara. Apalagi ada juga yang tidak hadir. Melihatnya seperti ini, Kunlo dan Youlang semua tahu bahwa tidak cukup bagi keluarga mereka untuk menduduki kota Linluo. Namun, kedua perusahaan tersebut telah bergabung untuk membuat semua kekuatan di kota sendirian. Di bawah, selain itu, Qin Yichen juga menemukan bahwa tanda formasi dari roh-roh abadi ini telah rusak parah, dan sulit untuk mengerahkan bahkan setengah dari kekuatan mereka. Bahkan di tempat yang paling pecah pun, tanda formasinya redup dan redup, seperti cahaya lilin yang bergoyang tertiup angin. Tuan Muda Qin, langit gelap, arusnya bergejolak, dan roh abadi dipenuhi. Dengan orang-orang ini di kota, saya khawatir roh abadi tidak dapat sepenuhnya dipatahkan. Setelah mendengar transmisi suara kupu-kupu Chongshan, Qin Yichen tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik. Maksud Anda, akan ada roh abadi yang datang untuk menyerang kota setelah itu. Tepat, Qin Yichen menundukkan kepalanya dan mengerang sedikit. Baiklah, biarkan saudara-saudaramu berhati-hati. Jangan membuat kepala burung. Kita istirahat sebentar di sini. Memahami. Dai Zhongshan mengangguk, tetapi hanya melihat napas sengit dari aula besar kuno itu. Dan kemudian melihat ke arah yang semakin kacau, perkasa abadi, seperti langit retak vulkanik. Wajah tua itu tidak bisa menahan cemberut. Mudah-mudahan, di hari-hari jatuh ke kota ini, kita bisa hidup damai. Tuan Muda Qin cukup tenang, tapi Tuan Muda Ziyun, saya kira itu hanya transformasi naga, dan dia sangat menghormati Tuan Muda Qin, jadi dia agak sombong. Waktu berlalu, bagaimanapun.
Ketika Qin Yichen dan rombongannya mengemasi sebuah rumah besar, mereka melihat serigala emas, sang abadi, yang menjaga gerbang kota. Setelah 12 jam, kamu harus menjaga Nancheng setiap 5 hari, dan jika kamu menemukan sesuatu yang aneh, segera laporkan kepada kami. Dengan nada seperti itu, tidak ada negosiasi, tapi seperti memberi perintah. Ini membuat Ziyun berdiri diam dengan bokong panasnya lagi, dan mata naganya berkilat dengan ganas. Apakah ini benar-benar membuat mereka berbohong? Sejauh menyangkut Ziyun, hanya ada 2 orang yang bisa memanggilnya. Salah satunya adalah bosnya, yang lainnya adalah senior Hong Lian, dan Lu Xiaolu nyaris tidak. Tapi kapan giliran pengawas? Namun, saat Ziyun hendak menyerang, dia mendengar teriakan panik di luar mansion. Itu kelompok roh abadi. Mereka di sini untuk mengepung. Siapapun, teman-teman di sana, tidak ingin mati bersama, cepat dan bantu. Dengan jeritan, Qin Yichen juga merasakan gelombang kekuatan abadi di luar kota, mengguncang tempat tinggal mereka dengan getaran dan angin kencang. Pembangkit tenaga suku Youlang juga berubah warna, dan melesat ke udara. Benar saja, di luar kota, roh abadi yang tinggi dan ganas telah mendesak kekuatan abadi untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik di tembok kota. Roh abadi ini, berkelompok, sangat mengerikan karena perawakannya yang tinggi dan menutupi matahari. Seolah-olah murka para dewa telah turun, sehingga mereka dapat jatuh ke kota, memanggil dan membunuh satu, dan semua orang akan berada dalam bahaya. Dan suku Youlang, Golden Immortal, tiba-tiba berteriak, apa yang membuatmu panik? Begitu banyak orang di kota, takut roh abadi itu tidak akan bekerja. Karena itu, dia menundukkan kepalanya ke Qin Yichen dan merendahkan, jangan diam, roh abadi untuk menyerang kota, cepatlah ke tembok kota untuk melawan. Segera setelah itu, Golden Immortal menatap Ziyun, dan sepertinya memikirkan konflik sebelumnya. Dengan ganas melirik yang pertama, berkata dengan dingin, jika kamu ingin berdiri dan tidak mendengarkan perintah, atau memancing di air yang bermasalah, maka menyingkirlah. Kota bawah,